Tuhan selalu setia dalam kehidupan kita, sementara kita masih harus banyak belajar untuk setia dalam mengikut Tuhan. Karena tidak mudah, ada banyak tantangan ketika kita mau sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tetapi kalau kita mau, Tuhan pasti berikan kita kekuatan. Bersama keluarga, saya menyapa saudara semua. Selamat malam, shalom, alhem. Puji Tuhan, sekali lagi Tuhan berikan kita kesempatan yang sangat indah untuk menikmati firman Tuhan, untuk menikmati hadirat Tuhan sebentar. Kerajinan adalah salah satu faktor utama untuk kita bisa berhasil, bisa sukses dalam segala bidang. Kita harus giat, kita harus rajin. Giat, rajin itu penting, itu baik. Giat dan rajin itu harus. Namun rajin saja tidak cukup. Sebab dalam kitab Amsal dikatakan, tanpa pengetahuan, kerajinan pun tidak baik. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Kita akan belajar bagaimana satu bangsa disebut giat, sungguh-sungguh giat bagi Allah, tetapi tanpa pengetahuan. Ya, mereka giat sungguh-sungguh tetapi tidak benar. Kita masih melanjutkan studi kita pada malam hari ini. Sekarang kita sudah masuk di pasal 9 kitab Roma ayat 30. Malam hari ini agak berbeda karena kita akan menyeberangi satu pasal. Jadi kita akan membaca Roma 9 ayat 30 sampai pasal 10 ayat 3. Ya. Satu perikop ini menyeberangi satu pasal, ya. Roma pasal 9 ayat 30 mulai sampai pasal 10 ayat yang ketiga. Saya akan membaca pertama dan Bapak Ibu Saudara melanjutkan, demikian secara responsoria. Yang sudah ketemu katakan amin. Roma 9 ayat 30. Jika demikian, apa yang hendak kita katakan? Ternyata bangsa-bangsa lain yang tidak mengejar kebenaran telah beroleh kebenaran, yaitu kebenaran berdasarkan iman. Mengapa tidak? Karena Israel mengejarnya bukan berdasarkan iman, tetapi seakan-akan berdasarkan perbuatan. Seperti ada tertulis 33. Seperti ada tertulis, sesungguhnya akan datang di Sion buah-buah persekutuan dan berbuah kesanggupan, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Saudara-saudara, kerinduan hatiku dan doaku kepada Allah ialah supaya mereka diselamatkan. Saya akan membuat kesedihan mereka bahwa mereka sungguh tidak benar, mereka dianggap pembuktian yang benar. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah dan berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Coba dibantu ini. Ya. Celok. Kita akan melihat satu persatu dari ayat ini. Poin dari
ayat 30 tadi adalah kebenaran non-Israel adalah karena iman. Kebenaran bangsa-bangsa lain adalah kebenaran karena iman. Bukan kebenaran yang dikejar, bukan kebenaran karena usaha, tetapi kebenaran bangsa-bangsa bukan Yahudi yang tidak mencari kebenaran dikatakan telah memperoleh kebenaran, yaitu kebenaran oleh iman. Orang Yahudi mengejar kebenaran itu, tetapi orang bukan Yahudi tidak berusaha untuk membenarkan dirinya di hadapan Allah, tetapi mereka justru telah dibenarkan di hadapan Allah. Mereka dibenarkan di hadapan Allah karena imannya. Orang kafir yang tiada menuntut kebenaran sudah mencapai kebenaran, yaitu kebenaran yang dari dalam iman. Ini sudah banyak kita bahas pada pertemuan yang lampau, bahwa kebenaran manusia di hadapan Tuhan itu bukan karena perbuatan baik. Dan banyak contoh-contoh yang disampaikan oleh Paulus dalam kitab ini, termasuk Abraham. Abraham juga dibenarkan bukan karena perbuatannya, tetapi Abraham dibenarkan karena imannya. Bangsa-bangsa lain yang bukan Yahudi tidak berusaha supaya hubungan mereka dengan Allah menjadi lebih baik kembali, tetapi sebaliknya, karena mereka percaya, maka Allah membuat hubungan dengan dia menjadi lebih baik. Orang yang bukan Yahudi memang tidak mencari Allah dan tidak berusaha untuk menjadi benar di matanya. Ini juga kita bisa lihat dalam Injil Yohanes. Bukan kamu yang memilih aku, kata Yesus, tetapi akulah yang memilih kamu. Jadi Tuhan yang selalu pertama kali berinisiatif kepada manusia. Bukan upaya kita, tetapi selalu dari Tuhan lebih dahulu. Orang yang bukan Yahudi tidak berusaha untuk membenarkan dirinya. Tetapi sekarang kita, orang yang bukan Yahudi atau yang mereka sebut bangsa kafir, ya. Jadi orang Israel atau orang Yahudi itu selalu menyebut kita bangsa kafir, bangsa yang tidak mengenal Allah, yang tidak bertuhan, bangsa yang tanpa hukum Taurat. Tetapi puji Tuhan, kita sekarang telah beroleh pembenaran ketika kita percaya penuh kepada Kristus. Terbukalah kesempatan bagi kita untuk menjadi benar di mata Allah. Bangsa-bangsa lain yang tidak mengejar kebenaran telah memperoleh kebenaran. Tetapi kebenaran kita sekali lagi adalah kebenaran atas dasar iman. Ketika kita beriman kepada Kristus, maka kebenaran Kristus diperhitungkan menjadi kebenaran kita. Secara sederhana, ketika Allah Bapa melihat kita, orang-orang yang percaya, Allah Bapa itu melihat Kristus, karena Kristus telah mati bagi kita. Ini kebenaran karena iman, ya. Kebenaran bangsa kafir karena iman, oleh iman. Itu ayat yang ke-30. Kemudian kalau kita lihat ayat 31, tetapi bahwa Israel sungguh pun mengejar hukum yang akan mendatangkan kebenaran, tidaklah sampai kepada hukum itu. Ya. Israel tidak sampai kepada kebenaran meskipun mereka mengejar hukum itu. Ya. Orang-orang Yahudi selalu berusaha untuk mentaati hukum Taurat dengan harapan supaya hubungan mereka dengan Allah menjadi baik kembali. Tetapi kita melihat penjelasan Paulus pada pasal-pasal yang lampau atau pasal-pasal sebelumnya, bahwa tidak ada satu orang pun yang berhasil
melakukan hukum Taurat dengan sempurna. Mereka tidak berhasil. Orang Yahudi memang sudah berusaha keras untuk menjadi benar di mata Allah dengan menjalankan hukum Taurat, tetapi mereka tidak berhasil. Mereka tidak sampai kepada kebenaran itu. Israel tidak sampai kepada kebenaran meskipun mereka dengan sungguh-sungguh. Mereka tidak berhasil. Mereka mengejar kebenaran karena berdasarkan hukum Taurat, tetapi ternyata mereka tidak bisa memenuhi seluruh tuntutan hukum Taurat. Saya pernah sampaikan, bukan hanya 10 Taurat, tapi ada sekitar 613 hukum, perintah dan larangan. Ada sangat banyak. Dan sampai Yesus turun ke dunia, tidak ada satu orang pun dari bangsa Israel atau orang Yahudi yang telah dengan sempurna melakukan seluruh hukum itu. Dan kemudian di ayat 32, Paulus menyampaikan alasannya, mengapa tidak? Mengapa Israel tidak sampai kepada kebenaran? Meskipun mereka telah berusaha sungguh-sungguh, telah mengejar hukum itu dengan sungguh-sungguh, dengan kekuatan mereka, mengapa tidak? Kembali dijelaskan oleh Paulus. Israel mengejar kebenaran bukan karena iman, melainkan karena perbuatan. Ini alasannya. Karena Israel mengejarnya bukan karena iman, tetapi karena perbuatan. Dan disebutkan oleh Paulus, Israel kemudian tersandung. Selalu tersandung, tidak sampai, dikatakan tadi, karena tersandung terus. Tidak bisa sempurna dalam melakukan seluruh tuntutan hukum Taurat. Karena bukan iman yang mereka andalkan, tetapi perbuatan mereka. Sehingga hal itu mengakibatkan mereka tersandung. Di ayat 33 dikatakan, seperti ada tertulis, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu sentuhan dan sebuah batu sandungan, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Nah, dari sini kita melihat bahwa orang yang percaya kepada Tuhan tidak akan dipermalukan. Amin? Iya. Jadi sekali lagi kita harus ingat bahwa kebenaran kita atau pembenaran kita hanya oleh karena percaya kita kepada Kristus. Ya, ini penting sekali. Penting sekali. Dan ketika kita percaya kepada Kristus dan mempercayakan hidup kita kepada Kristus, maka dikatakan kita tidak akan pernah dipermalukan. Tetapi sebaliknya mereka yang tidak percaya kepada Kristus, mereka mengejar hukum Taurat itu atau mengejar kebenaran dengan cara sendiri, dengan kekuatan sendiri, dengan perbuatan sendiri. Mereka akhirnya malu, mereka tersandung, dan tidak sampai kepada apa yang Tuhan mau. Ada kesalahpahaman yang akan kita lihat nanti dalam pemikiran orang-orang Yahudi. Ketika mereka menerima Taurat, mereka menjadi orang-orang yang merasa lebih daripada yang lain. Mereka menjadi orang-orang yang superior. Mereka sombong dengan hukum Taurat. Mereka bangga dengan hukum Taurat. Dan sekali lagi, mereka selalu menganggap bangsa yang bukan Israel itu sebagai bangsa kafir. Bangsa yang tidak mengenal Allah. Bahkan disetarakan dengan hewan. Itu menjadi pola pikir dari orang Yahudi. Bahkan hal ini kita lihat dalam pikiran rasul-rasul pada masa-masa awal, termasuk Petrus. Petrus itu tadinya tidak mau menyampaikan Injil kepada bangsa kafir. Sampai Tuhan memberikan sebuah penglihatan di mana binatang-binatang yang haram diturunkan dari langit dan disuruh, ayo sembelihlah, makanlah. Petrus menolak untuk memakan karena itu adalah makanan-makanan yang haram, yang menunjuk kepada bangsa kafir.
Itu saudara baca nanti di kisah para rasul. Ya. Dan Tuhan menjelaskan bahwa apa yang saya katakan halal tidak bisa kau katakan haram. Dan sejak itulah Petrus mulai terbuka. Ternyata anugerah itu juga diberikan atau disampaikan, diperuntukkan untuk bangsa-bangsa yang lain. Bangsa Yahudi ini sangat superior, sangat menganggap rendah orang lain. Bahkan ketika mereka tidak satu iman atau satu jalan, ya, mereka tidak mau makan dengan orang lain, bersekutu seperti ini, tidak mau duduk bersama, menganggap orang lain rendah. Nah, ini sikap mereka. Tetapi ternyata bangsa Israel ini tidak sampai kepada kebenaran yang mereka dambakan. Ini yang membuat hati Paulus sangat sedih. Ya, kita sudah sampaikan pada waktu yang lampau. Kalau kita lihat di ayat pertama pasal yang berikutnya, dikatakan oleh Paulus, "Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan." Paulus ingin dan Paulus berdoa supaya bangsa Israel diselamatkan. Pada pertemuan yang lampau saya sampaikan dan kita sudah belajar bagaimana kasih Paulus kepada bangsanya Israel. Ya. Paulus mengasihi bangsa Israel dan Paulus tahu bahwa bangsa Israel menolak Kristus. Itu sebabnya Paulus sangat berduka cita karena Israel. Ya. Paulus sangat berduka cita. Paulus selalu bersedih hati karena bangsanya. Ya. Bahkan dikatakan Paulus rela binasa demi bangsanya. Andaikan hal itu dapat menolong bangsanya untuk diselamatkan, dia rela binasa demi bangsanya. Ini suatu kasih yang luar biasa, bukan basa-basi. Ya. Dan di sini, di ayat yang pertama ini, ditegaskan lagi bahwa keinginan hatinya dan doanya kepada Tuhan ialah supaya bangsa ini diselamatkan. Keinginan hati saja bukanlah doa, Bapak Ibu. Ketika kita ingin atau berharap, itu bukan doa, tetapi suatu keinginan hati yang disampaikan kepada Tuhan, itulah doa. Dan di sini keinginan hati Paulus ini telah disampaikan dalam doa. Ya. Dia berdoa kepada Tuhan seperti sikap sebelumnya. Di sini Paulus juga memperlihatkan kasih yang sama. Paulus ingin berdoa bagi keselamatan bangsa Israel. Paulus sangat merindukan keselamatan bangsa Israel. Ini merupakan doa yang paling luhur. Ini merupakan keinginan yang paling mulia dari seorang manusia. Kita mungkin bisa membantu orang lain atau menginginkan kebaikan orang lain. Adalah hal yang baik ketika kita ingin dan berdoa supaya orang sakit sembuh. Itu baik. Ya. Ada orang di rumah sakit atau ada orang sakit di rumah, kita berdoa supaya beliau sembuh. Itu sesuatu yang baik. Adalah hal yang baik kalau kita ingin orang susah mendapat keringanan, bebannya diperingan. Contohnya dia kekurangan, kita berikan sesuatu yang kita miliki. Itu adalah hal yang baik. Adalah hal yang mulia kalau kita ingin orang bodoh menjadi cerdas. Mungkin ada anak-anak di luar sana yang kita tahu tidak bisa sekolah dan kita punya berkat lebih dan bisa membantu dia sekolah. Itu hal yang baik supaya anak itu akhirnya mendapatkan pendidikan yang baik seperti anak kita. Ya. Selama kita mampu, ya, itu hal yang baik. Adalah hal yang luhur dan baik bila kita memberikan penghiburan bagi orang yang berputus asa.
Kalau kita datang ke pemakaman atau ke rumah duka, ya kita memberikan penghiburan bagi mereka yang baru kehilangan orang-orang yang mereka kasih. Itu semua hal yang baik, dan banyak hal-hal yang baik yang dapat kita lakukan sebagai manusia kepada orang lain. Hal-hal yang baik, hal-hal yang luhur, hal-hal yang mulia, membantu orang, ya, meringankan beban orang, mendoakan orang lain, memberikan penghiburan, memberikan nasihat, memberikan jalan keluar. Itu semua baik. Ya. Tetapi ada hal yang lebih baik. Ketika kita menginginkan keselamatan orang lain, ketika kita berdoa bagi keselamatan tetangga kita. Amin Bapak Ibu? Iya, itu lebih baik daripada hanya sekedar memberikan 5 kilo beras. Jika kehadiran kita ya bisa membawa dia kepada Tuhan, ketika kita menyampaikan Injil, 1 kalimat, 2 kalimat kepada orang tersebut, dan firman itu ditangkap, akhirnya dia percaya kepada Kristus. Ya, ini lebih baik. Ketika kita menginginkan dan berdoa bagi keselamatan jiwa-jiwa di kota ini, bahkan di bangsa ini yang selalu kita doakan, itu adalah hal yang luhur. Bahkan saya catat di sini Bapak Ibu, ya, itu lebih baik dan lebih luhur daripada ketika kita berdoa untuk orang mati dan orang mati itu bangkit. Sekalipun Tuhan menjawab doa kita, kita berdoa untuk orang meninggal, orang mati, dan kemudian bangkit. Lebih baik kita berdoa buat keselamatannya, karena ketika dia bangkit tetap mati juga. Ketika dia mati lagi tetapi tidak mencapai kehidupan yang kekal, ya, sampai disitulah kebaikan itu. Tetapi ketika seseorang menerima Kristus, kita berdoa buat keselamatannya, dan dia akhirnya menerima Kristus, dia diselamatkan, dia menerima kehidupan yang kekal, ya, akibatnya kekal. Ya. Orang sakit sembuh, itu baik. Tetapi ketika orang sakit sembuh dan tidak percaya kepada Kristus, ya, bentar lagi, berapa tahun lagi juga meninggal juga. Ketika dia tidak menerima Kristus selama hidupnya, ya, ini sesuatu yang buruk. Kalaupun dia sembuh dari sakit, bahkan saya katakan tadi yang paling ekstrim, bangkit dari antara orang mati, ya, itu sesuatu yang luar biasa. Tetapi itu pun masih kurang baik ketika kita bandingkan dengan keselamatannya. Ya. Ini yang disadari oleh Rasul ini, Bapak Ibu. Rasul ini tidak dapat melakukan sesuatu untuk keselamatan bangsanya. Dia sudah berkata, andaikan saya bisa menyelamatkan bangsa saya rela mati, saya rela binasa, saya rela terkutuk, dikatakan pada ayat-ayat yang sebelumnya kita telah pelajari. Saya rela terkutuk bagi bangsaku, andaikan kebinasaanku bisa menyelamatkan dia. Tetapi faktanya tidak ada yang dapat dilakukan oleh Paulus. Ya. Paulus menyadari hal itu. Tidak ada yang dapat dilakukan oleh Paulus untuk keselamatan bangsanya. Akhirnya di sini dia katakan, saya ingin supaya bangsaku selamat. Saya berdoa supaya bangsaku selamat. Ya. Mengapa demikian? Karena keselamatan itu hanya diperoleh dengan iman kepada karya Kristus. Amin Bapak Ibu? Iya. Saya tidak bisa memaksa orang supaya selamat. Saya tidak bisa memaksa orang supaya menerima Injil. Saya tidak bisa memaksa orang supaya menerima Kristus. Itu keputusan pribadi dari setiap orang. Dan di sini Paulus menempatkan dirinya supaya memiliki posisi yang benar. Dia mendoakan bangsanya dengan air mata mungkin, ya, dengan kesedihan yang tidak putus-putusnya. Ya, karena dia tahu jika bangsanya tetap menolak Kristus, menolak Mesias, maka bangsanya akan binasa. Seseorang harus mendengarkan Injil dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Maka sama seperti Paulus ini, kita hanya dapat berkehendak dan berdoa bagi mereka yang belum selamat. Ini menjadi doa kita Bapak Ibu. Kita doakan terus
Orang-orang yang kita kenal belum menerima Kristus, keluarga kita mungkin belum menerima Kristus, belum sungguh-sungguh dengan Tuhan. Itu menjadi pokok doa kita. Bapak Gembala selalu sampaikan, minimal kita berdoa. Dan ini sangat alkitabiah. Berdoa bagi keselamatan jiwa-jiwa. Amin? Amin. Iya. Saya doakan si Anu, tolong Tuhan. Mungkin bukan kita yang ngomong kepada orang-orang yang kita doakan, tapi mungkin ada orang-orang lain yang diutus oleh Tuhan untuk bicara kepadanya. Ketika hatinya telah terbuka oleh karena doa kita, ya, maka keselamatan itu akan tiba, akan diterima. Sekali lagi, ini adalah keputusan pribadi dari setiap orang. Apakah dia mau menerima Injil atau menerima Kristus yang menyebabkan dia selamat. Ini yang disadari oleh Paulus di sini. Ya. Ini sesuatu yang sangat rohani. Saya lihat rasul ini luar biasa ya. Rasul Paulus adalah rasul yang susah juga. Rasul Paulus mengalami banyak penderitaan dalam mengikut Tuhan. Ya, kalau kita lihat dalam Korintus itu, dia daftarkan di situ penderitaan-penderitaannya. Dia kelaparan, ketelanjangan, segala macam disebutkan. Tetapi dia tidak pernah saya lihat bersedih soal hal-hal seperti itu. Ketika dia kekurangan makan, ketika dia telanjang, ketika dia mengalami banyak penderitaan oleh karena Injil, oleh karena Kristus. Tetapi di sini kita melihat rasul ini begitu bersedih oleh karena bangsanya tidak selamat. Baiklah, kesedihan kita mulai beralih kepada hal-hal yang lebih luhur. Amin Bapak Ibu. Ya, kita sedih karena keluarga kita belum menerima Kristus. Kita sedih karena tetangga kita masih kacau balau, nikahnya berantakan, mereka tidak ibadah. Ya, kita meningkat karena kita belajar pada hari-hari ini, belajar firman Tuhan, sehingga hati kita semakin hari semakin mengerti apa yang harus kita tangisi. Ya. Ya. Ini yang tangisi oleh Paulus. Ini yang didoakan oleh Paulus hari demi hari. Kemudian ayat 2. Sebab aku memberi kesaksian tentang mereka, tentang Israel, bahwa bangsa Israel sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Saya buat poinnya di sini. Israel giat, tetapi sesat. Israel giat, tetapi sesat. Hal ini yang akan saya coba elaborasi malam ini. Israel dikatakan giat bagi Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Ini sesuatu yang sangat ironis, sesuatu yang sangat memprihatinkan. Ya, maka saya buat temanya atau tajuknya pada malam hari ini, Fanaticism without knowledge. Dalam bahasa Inggris, ya, dikatakan begini, they have a zeal of God, but not according to knowledge. Ya, dalam King James Version, mereka memiliki suatu semangat yang giat bagi Allah, tetapi tidak sesuai dengan pengetahuan. Ya. Zeal is dedication, ya, dedikasi, or enthusiasm for something, atau antusias terhadap sesuatu, itu zeal. Jadi bangsa ini berdedikasi, mengabdi kepada Tuhan secara antusias. Mereka antusias untuk hal-hal yang dari Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan. Tetapi masalahnya adalah tanpa pengertian yang benar. Kehendak mereka kuat, mereka sangat terbakar, menggebu-gebu. Mereka sangat termotivasi untuk Tuhan, untuk Allah. Ya. Tetapi nyasar, ya, salah. Ya. Ada banyak kata yang maknanya dekat dengan zeal ini. Tetapi ada satu kata yang sangat menarik, itulah fanatisme. Ini lebih dekat ya kepada fanatisme, bukan hanya sekedar beragama. Ya. Saya catat di sini Bapak Ibu,
Apa itu fanatisme? Fanatisme adalah sebuah kondisi di mana seseorang atau himpunan yang menganut sebuah ajaran atau ideologi politik, agama, norma budaya, istiadat, atau apapun saja dengan program amat sangat membabi buta sehingga berdampak kurang patut, bahkan cenderung menimbulkan perseteruan dan konflik yang serius. Ya, ini fanatik, ya, fanatisme. Ya, begitu kuat meyakini sesuatu sampai dia rela untuk bertabrakan dengan yang lain. Ya. Saya yakin Bapak Ibu bahwa posisi bangsa Yahudi berada dalam kategori fanatis ini. Orang ini sangat fanatik, ya. Orang Yahudi ini sangat fanatik dengan agamanya, sangat fanatik dengan Taurat, sangat fanatik dengan segala sesuatu yang ada dalam kitab sucinya. Ya. Bahkan Yesus pernah katakan, engkau mau mempertobatkan orang lain yang ada di seberang lautan. Artinya mereka mengeluarkan tenaga, mengeluarkan biaya untuk mempertobatkan seseorang yang jauh di sana. Ini fanatik. Kita melihat di sini, saya coba melihat dari sisi yang lain. Poin pertama adalah Israel tidak merasa butuh keselamatan. Ini dia akibatnya, ya. Ketika mereka salah dalam memahami hukum Taurat, mereka salah dalam memahami kitab suci, akibatnya adalah mereka tidak merasa butuh keselamatan. Ya. Ini merupakan penyakit dari agama. Saya catat di sini Bapak Ibu. Agama adalah salah satu penghalang terbesar bagi seseorang untuk memperoleh keselamatan di dalam Kristus. Agama adalah salah satu penipuan terbesar. Agama yang membuat Israel tidak merasa butuh keselamatan. Agama mereka yang membuat mereka tidak merasa butuh akan keselamatan. Karena dengan agama mereka, mereka merasa lebih. Mereka merasa sudah baik. Dan saya catat di sini, sebelumnya Paulus juga berada pada posisi yang sama dengan bangsa Israel. Ya. Paulus berada dalam posisi yang sama dengan bangsa Israel. Paulus menolak Injil. Paulus pernah menolak Injil dan berpikir bahwa Yesus adalah penipu yang penuh kepalsuan. Bayangkan Bapak Ibu, ya. Jadi Paulus pun pernah berada pada posisi mereka. Sehingga Paulus ini begitu mengerti apa yang sedang ada dalam suasana batin bangsa itu. Menolak Injil, menolak Yesus, menganggap Yesus sebagai penipu. Itu yang kita lihat sepanjang kitab-kitab Injil, ya. Orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi, ahli Taurat menganggap Yesus sebagai penipu, sebagai penyihir, ya, yang mengacaukan masyarakat pada saat itu, sehingga satu kali Yesus dibawa kepada mahkamah agama untuk diadili. Ya, ini yang terjadi. Israel berpikir bahwa bangsa kafir butuh keselamatan, tetapi mereka sendiri tidak butuh. Mereka sendiri tidak butuh. Ya. Dan kemudian pengharapan mereka tentang Mesias adalah pengharapan yang salah. Kita sudah belajar pada waktu yang lampau bahwa pengharapan Mesias mereka adalah pengharapan yang salah. Israel lebih membutuhkan keselamatan secara politik dari Romawi pada masa itu, supaya Mesias yang hadir itu adalah tokoh politik yang akan membebaskan mereka dari penjajahan Romawi pada masa itu. Tetapi mereka tidak merasa membutuhkan keselamatan rohani dari dosa-dosa mereka. Ya, karena mereka tidak merasa berdosa, mereka merasa telah melakukan hukum Taurat dengan kekuatan mereka sendiri, sehingga mereka merasa baik. Ya.
Ini menjadi sebuah penyakit. Penyakit. Kemudian kita melihat Israel giat tetapi sesat. Coba ayat 2 sekali lagi, Desi. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka. Iya. Bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Iya. Israel sungguh-sungguh giat untuk Allah. Israel sungguh-sungguh giat untuk Allah. Tetapi tanpa pengertian yang benar. Mereka semangat. Mereka antusias. Mereka menggebu-gebu untuk Allah. Bahkan siap mati. Itu orang fanatik ya, siap mati. Itu orang radikal, siap mati untuk sesuatu yang dia yakini. Tetapi tanpa pengertian yang benar. Itu mengapa Bapak Ibu kita belajar terus ya, supaya pemahaman kita ditambahkan. Karena kalau kita tidak paham, ya, kita bisa saja giat, rajin, tetapi tanpa pengertian. Semangat tapi tanpa pengertian. Orang yang semangat saja tanpa tahu itu pengacau. Dan itu yang sering terjadi ya, hal-hal yang sederhana saja. Mau main musik misalkan, nggak tahu chordnya ya, tapi dia main terus, mengacau. Ya. Nggak tahu beatnya, tapi dia main terus, main tunggal dia ya, itu pengacau. Makanya harus belajar, harus latihan, amin ya. Apalagi dia merasa lebih tahu. Orang yang merasa lebih tahu tidak mau lagi dikasih tahu, kan begitu. Orang yang merasa lebih baik tidak mau lagi diperbaiki. Makanya kita belajar terus. Ada banyak pemahaman-pemahaman yang perlu kita bongkar. Kalau pemahaman itu tidak sesuai dengan firman Tuhan, kita harus rela untuk revisi. Karena salah satu tujuan ibadah yang Paulus katakan sebagai ibadah sejati adalah metanoia, pembaharuan akal budi, renewing your mind, mindset, itu yang dibaharui, pola pikir kita harus kita sesuaikan dengan kebenaran. Giat tetapi sesat. Saya juga pernah Bapak Ibu punya teman itu ya, di perusahaan dulu waktu saya bekerja di PT Sony ya, di Muka Kuning ya. Ada teman saya itu ketika dia disuruh sesuatu kayaknya cepat-cepat sekali. Iya Pak gitu ya. Tetapi dia tidak mengerti apa sebenarnya perintah itu. Kemudian dia kerjakan dengan cepat-cepat. Ya. Dia sepertinya rajin, dia begitu giat, ya, kayak setrikaan. Ya. Tapi yang dikerjakannya itu salah semua. Nah, ini bahaya. Dia giat, dia rajin, dia capek, tapi kerjaannya semua salah. Karena dia tidak mengerti apa sebenarnya kerjaan itu. Dulu juga punya pengalaman juga seperti itu ya. Kalau di kampung itu kan warung itu agak jauh dari rumah ya. Warung agak jauh, ini kan dekat-dekat warung di sini ya, dekat-dekat. Jadi ketika opung saya itu suruh saya beli sesuatu ke warung, agak jauh memang. Ada 1 kilometer lebih. Saya cepat-cepat aja ya. Tetapi di jalan saya lupa apa sebenarnya Ajinomoto gitu. Saya udah pergi ya. Ketika udah nyampe di warung, saya lupa beli apa Saud. Lupa, saya balik lagi ke rumah. Apa tadi opung? Makanya kau dibilangin jangan langsung cepat-cepat pergi. Langsung lari kan? Itu rajin tapi tidak mengerti ya. Jadi kita harus hati-hati Bapak Ibu ya. Rajin itu penting, saya katakan tadi, saya kutip dari Amsal. Tetapi ketika rajin itu tanpa pengertian, tanpa pengetahuan yang benar, itu akan mengakibatkan kerusakan-kerusakan, ya.
Semangat tanpa pengetahuan yang benar itu akan mengacau. Yang namanya pengacau ini ya cukup satu orang ya. Satu orang yang kacau bisa membuat semua kacau. Dalam satu tim, satu orang pengacau bisa membuat tim itu kacau. Semua sudah bagus ya. Sudah terkoordinir dengan baik, tetapi satu orang pengacau yang tidak tahu ya, itu bisa merusak semua. Nah, di sini Israel juga demikian. Mereka itu giat dikatakan oleh Paulus. Ya. Tetapi tanpa pengetahuan yang benar. Banyak orang beragama pada saat ini sedang melakukan kesalahan yang sama. Seringkali saya dengar ya, teori saja, ya. Iya, harus semua ada pelajarannya. Semua ada ilmunya. Semua ada seninya. Banyak orang beragama seperti itu. Dan biasanya orang-orang seperti ini ya fanatik. Pokoknya gitu ya. Ketika ditanya mengapa begitu, nggak bisa jawab. Mengapa harus begitu? Nggak ada argumentasinya. Berarti tanpa pengertian, tapi dia semangat mempertahankan apa yang dipertahankannya. Semangat membela apa yang dia anut. Dia tidak pernah berpikir apa benar ini. Dia tidak pernah cross check, tidak pernah validasi apa yang dia pahami. Ya. Pokoknya apa yang saya pikir ini pasti benar. Begitu dia. Ya. Ini bahaya. Orang beragama fanatik. Mereka berpikir bahwa perbuatan-perbuatan baik mereka dari kegiatan-kegiatan rohani mereka menyelamatkan mereka. Inilah salah satu ya. Mereka ini berpikir kegiatan-kegiatan rohani itu menyelamatkan mereka. Itu yang menyelamatkan mereka. Sehingga banyak kali melakukan kegiatan-kegiatan sepertinya rohani. Dan mereka paling ngotot dengan simbol-simbol ya. Orang Yahudi itu paling ngotot dengan simbol-simbol itu. Ada tanda-tanda tertentu gitu ya. Ada di sininya sampai hitam-hitam, macam-macam, ada gelang, ada apa gitu ya. Pokoknya yang sifatnya formalitas, sifatnya simbol itu sangat ngotot. Salibnya besar-besar. Ya kayak gitu-gitu. Nah, ini orang-orang seperti itu fanatik sekali. Disuruh mati pun dia mau. Tetapi tanpa pengertian. Ada sebuah kesalahan yang sangat serius di sana. Dan banyak dari mereka itu adalah orang-orang yang sebenarnya tulus. Mereka tulus. Ya, mereka mengabdi tulus. Tetapi ketulusan dan pengabdian saja tidak menyelamatkan. Ketika ketulusan itu ya tidak didasari oleh kebenaran, itu tidak menyelamatkan. Jadi kita harus mengerti benar apa yang kita pahami, apa yang kita pegang, apa yang kita hidupi. Ya. Saya tulus kok, ya tapi salah. Ketulusan itu bukan membuat sesuatu itu benar. Ketulusan itu baik, tetapi kita harus tahu dalam hal apa kita tulus. Iya. Di sini Yahudi bahkan pada awal-awal kekristenan, Yahudi adalah musuh terberat ya dari kekristenan. Orang-orang Yahudi ini atau orang-orang Israel ini, orang-orang yang tidak percaya ini merupakan musuh yang paling berat yang dihadapi oleh Paulus pada masa itu. Bahkan kalau kita melihat Bapak Ibu, ini telah dimulai sebelum Paulus. Ya. Pada zaman Yesus sendiri pun, ya. Siapa yang paling berat yang dihadapi oleh Yesus? Ya, orang-orang bangsanya sendiri. Ahli Taurat, ya, Farisi, Saduki, pokoknya golongan-golongan Yahudi yang selalu berjalan mengiringi Yesus, tetapi yang dicari adalah kesalahan Yesus. Kapan nanti
Yesus ini keseleo, ya, keseleo lidah, salah ngomong. Itu yang dicari-cari, diincar terus, diikutin terus. Setia tapi otaknya miring. Ya. Setia mengikut Yesus tetapi yang dicari kesalahan Yesus, coba. Ya, apa enggak miring itu ya? Itu yang dilakukan oleh Yahudi sampai pada saatnya orang Yahudi ini merasa punya alasan untuk menyalibkan Yesus. Itu dia, itu tuh. Yesus sudah menyamakan dirinya dengan Allah. Ketika Yesus mengatakan bahwa dia adalah anak Allah. Ya. Itu menjadi alasan membawa Yesus kepada pengadilan. Dia menghujat. Salibkan dia. Dia menghujat Allah. Menyamakan dirinya dengan Allah. Ini orang Yahudi, Bapak Ibu. Ini orang rohaniwan, orang yang beragama. Ya, ini musuh terberat. Mereka adalah mahkamah agama. Ya, mahkamah agama ini pemegang hukum tertinggi di dalam keagamaan Yahudi pada saat itu. Mereka adalah para ahli Taurat yang belajar kitab suci mereka, ya. Kejadian sampai Maliaki. Orang sana sebut katam. Jadi sudah hafal dia. Itu semua ada simbol-simbolnya, Bapak Ibu. Ya. Kalau sudah katam ada simbol-simbolnya. Merasa namanya juga ahli, ya, ahli Taurat. Mereka paling pakar di situ. Farisi, Saduki. Ya, orang-orang ini yang paling jahat terhadap Yesus, jahat terhadap kekristenan. Setelah Yesus terangkat ke surga, belum selesai, orang Yahudi ini pun tetap mengejar orang Kristen yang mereka sebut sebagai sekte, aliran sesat. Nah, ini pekerjaan mereka. Ya. Yahudi sebagai musuh terberat, dan mereka giat untuk melakukan itu. Dan mereka melakukan itu di pikiran mereka sedang melakukan sesuatu untuk Allah, sedang membela Tuhan. Ya. Sampai nanti saatnya ketika Paulus, kita sudah baca minggu-minggu yang lampau, dalam perjalanan untuk melakukan tugas memburu orang Kristen, dan Yesus berseru, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Disitulah Paulus sadar, ternyata apa yang dilakukannya itu sesuatu yang tidak seperti yang Tuhan mau. Ya. Yahudi juga menentang Injil. Ya, jelas. Ya, sikap mereka yang menentang Injil. Ya, sikap mereka menentang Injil ini berakar dari rasa hormat mereka terhadap hukum Taurat. Ya, hukum Taurat yang mereka ketahui berasal dari Allah. Sepertinya benar, ya. Mereka hormat terhadap Taurat sehingga mereka menolak Injil. Injil itu sudah kita belajar, ya. Objek dari Injil itu adalah Kristus. Kalau mereka sebenarnya mau jujur, ya, mereka seharusnya bisa melihat bahwa Kristus ini merupakan penggenapan dari Perjanjian Lama. Tetapi kembali lagi, pikiran mereka tidak sampai ke sana. Ya. Mereka dibutakan, dikatakan oleh Paulus, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil itu. Karena ada selubung yang menutupi mata mereka. Mereka menentang Injil, padahal dalam Injil ini adalah Kristus yang menyelamatkan. Nah, ini menjadi pergumulan Paulus, ya. Mereka menolak Injil, berarti mereka menolak Kristus karena Injil itu berbicara tentang Kristus. Mereka menentang Injil. Dan sekali lagi, dalam posisi itu, mereka sedang berpikir mereka giat bagi Allah. Ternyata sudah melawan Allah. Ini dia, ya. Mereka merasa giat bagi Allah, membela kepentingan Allah, tetapi sebenarnya melawan Allah. Ini namanya sesat. Giat tapi sesat. Mengapa? Karena rasa giat mereka, semangat mereka itu tidak
disertai dengan pengertian yang benar. Ya. Kita harus semangat tetapi harus benar. Amin Bapak Ibu? Iya. Kita harus giat tetapi benar. Karena ketika kita giat untuk sesuatu yang salah, itu nanti akan mengacaukan. Mengacaukan rumah, mengacaukan gereja, mengacaukan komunitas, mengacaukan paguyuban kita. Ya, mengacaukan keluarga kita. Giat tapi salah. Kita harus mengerti sekali ya apa yang kita sedang kerjakan itu. Memang benar bahwa Allah memberi mereka hukum Taurat yang mereka sangat puja-puja. Ya. Hukum Taurat itu mereka sangat puja-puja, tetapi mereka tidak menerima kehadiran Mesias yang dijanjikan sebagai penggenapan dari hukum Taurat. Ya. Dalam hukum Taurat, Yesus pun dijanjikan di sana, Mesias pun dijanjikan di sana, terutama dalam kitab Nabi-Nabi semakin jelas dinubuatkan. Kalau mereka bisa terbuka sedikit, harusnya mereka bisa melihat Yesus itu atau Mesias itu sebagai penggenapan dari hukum Taurat. Ketika Yesus hadir, ketika Mesias hadir, Mesias telah memperkenalkan sesuatu yang baru untuk menggantikan pola yang lama. Satu kali dengan seorang perempuan yang Samaria yang ada di sumur itu, bahwa saatnya akan tiba bahwa orang tidak menyembah lagi di gunung ini, tapi orang Tuhan Bapa mencari penyembah-penyembah yang benar, yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Itu sesuatu yang baru. Ya, itu sesuatu yang baru. Mesias memperkenalkan sesuatu yang baru untuk menggantikan pola yang lama. Tetapi semangat dan giat mereka itu terhadap Taurat, ya, telah membutakan mereka terhadap cahaya Injil tadi. Karena mereka begitu giat terhadap hukum Taurat sehingga mereka buta terhadap cahaya Injil yang sebenarnya merupakan penggenapan dari hukum Taurat. Bahkan kita sudah belajar sebelum hukum Taurat diturunkan pun, di Kejadian pasal 3 ayat 15, itu merupakan proto evangelion, Injil pertama. Ya, tentang keselamatan dalam Kristus. Tetapi sekali lagi mereka tidak sampai kepada pemahaman itu. Itu sebabnya saya sebutkan mereka giat tetapi sesat. Yang terakhir, poin terakhir, Israel bangga dengan kebenaran diri sendiri. Itu ayat 3. Ini Bapak Ibu, salah satu produk agama yang paling umum adalah kebenaran diri sendiri. Kebenaran diri sendiri mengembang menjadi kebenaran golongan sendiri, ya. Meluas lagi menjadi kebenaran agama sendiri. Dengan kata lain, hampir setiap agama menawarkan dan mewariskan kebenaran diri sendiri dalam suatu kadar tertentu. Ini menjadi penyakit. Sehingga Israel menjadi bebal, saya katakan. Bebal terhadap kebenaran yang sesungguhnya. Kebenaran Allah. Kebenaran Allah adalah kebenaran yang sesungguhnya. Israel menjadi bebal karena mereka tertutup. Ya. Israel menjadi masa bodoh akan kebenaran Allah, terutama yang disampaikan melalui Injil. Israel menolak kebenaran Allah. Mereka tidak tahu. Sebenarnya mereka tidak tahu. Bukan karena mereka tidak dikasih tahu. Mereka sudah banyak dikasih tahu. Yesus setiap hari mengajar mereka. Ahli Taurat setiap hari datang mengikut Yesus untuk mendengarkan khotbah-khotbah Yesus. Mereka sudah mendengarkan Injil itu. Mereka sudah mendengarkan kebenaran itu. Mereka sudah banyak kesempatan. Iya. Tetapi dasar mereka memang bangsa yang tegar tengkuk dikatakan oleh Tuhan. Ya. Keras kepala. Ya. Bebal. Tidak mau dengar. Dan pada akhirnya dikatakan Israel tidak tunduk. Coba sekali lagi Desi, terakhir ya. Ayat yang ketiga tadi, pasal 10. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, Iya. dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, Iya. maka mereka
mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Iya, jadi sebenarnya mereka sedang membangun kebenaran diri sendiri, sehingga mereka tidak takluk, tidak tunduk kepada Allah. Israel tidak memiliki kesediaan untuk tunduk kepada Allah. Mereka bangga akan perbuatan-perbuatan mereka sendiri. Mereka bangga akan kebenaran agamawi mereka sendiri. Ritual-ritual yang mereka jaga, seremonial yang mereka jaga dengan ketat. Yesus sudah menyampaikan bahwa mereka itu sangat ketat. Bahkan Paulus juga mengatakan bahwa dia berasal dari mazhab yang paling keras. Ya, Rasul Paulus ini detil sekali. Tetapi itu adalah kebenaran yang mereka bangun, dan itu menjadi tembok sehingga mereka tidak mengerti kebenaran Allah dan tidak tunduk kepada kebenaran Allah. Nah, ini yang menyebabkan mereka merasa cukup baik karena mereka sudah membangun diri mereka sedemikian rupa. Semua ada aturannya, ya, sampai cuci tangan pun, sampai jalan pun, sampai semua ada aturannya, ya, sehingga mereka merasa sudah sangat baik. Ya. Mereka merasa cukup baik sehingga mereka tidak lagi merasa perlu juru selamat. Ini bahaya agama, Bapak Ibu. Agama membuat orang merasa lebih baik. Agama membuat orang merasa sangat baik. Bahkan agama membuat manusia merasa terlalu baik untuk menerima juru selamat. Sehingga mereka tidak perlu lagi pertolongan. Namanya juru selamat kan itu kan penolong. Ya, karena mereka sudah merasa lebih baik, sangat baik, terlalu baik, sehingga mereka menolak Yesus. Ya. Ketika seseorang merasa sudah terlalu baik, maka ia tidak lagi butuh juru selamat. Nah, inilah kesesatan agama. Dan ini merupakan jebakan dari agama. Hati-hati Bapak Ibu, jangan sampai, saya selalu sampaikan, kami selalu sampaikan di tempat ini, kita bukan sekedar agama, tapi relasi dengan Tuhan. Amin. Kalau relasi dengan Tuhan, akan selalu kita merasa kurang baik di hadapan Tuhan. Kita akan selalu merasa kurang. Ya. Kita akan selalu merasa lapar dan haus. Itu yang dikatakan oleh Yesus, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Kita akan selalu merasa lapar akan kebenaran. Tetapi orang yang beragama itu sudah merasa cukup. Saya sudah tahu, saya sudah bisa, saya sudah hebat, saya sudah suci, saya sudah sempurna. Ya. Nah, itu yang menjadi kutuk bagi orang beragama. Saya tutup di sini Bapak Ibu untuk mengakhiri. Ya. Kita baca bersama-sama satu kalimat ini untuk mengakhiri perjumpaan kita pada malam hari ini. 1, 2, 3. Agama yang tidak tunduk kepada kebenaran Allah adalah penyesatan yang paling sempurna dan selalu berhasil. Ya, agama, hati-hati. Agama itu menjadi sebuah penyesatan ketika agama tidak tunduk kepada kebenaran Allah yang sejati. Ini firman Tuhan bagi kita berdoa. Terima kasih Bapak, pada malam hari ini kami belajar